Oke sobat, Mimin lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih. Yuk, gas! Bab 2151 sampai bab 2155. Tepat ketika saraf semua orang sangat tegang, sebuah jeritan tiba-tiba terdengar. Puff, lalu darah berceceran, banyak orang disemprot dengan darah panas. Saat ini, semua orang ketakutan, termasuk Jiuzu Xuanzun dan sejenisnya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, teriakan lain terdengar. Darah berceceran, Buka, Duwang dan yang lainnya berteriak. Bang, bang, mereka dengan cepat menyalakan peralatan penerangan, dan seluruh pabrik pengolahan menyala untuk beberapa saat. Setiap sudut telah terhindar, sekarang semuanya bisa terlihat jelas. Kami juga melihat dengan jelas apa yang keluar dari peti mati. Boom! Setelah melihat dengan jelas, kulit kepala semua orang mati rasa dan kepala mereka hampir meledak. Apa ini? Sosok di depannya tinggi dan tegap. Hohohoho, dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang. Setiap nafas memiliki bau darah yang menyengat. Semua orang akhirnya melihat gambaran lengkap makhluk menakutkan di peti mati. Bentuk manusia, hanya saja terdapat noda darah dan bekas luka di sekujur tubuh. Terutama bekas luka silang di wajah, ditambah lagi terdapat rambut. Sepertinya binatang buas, terutama sudut mulutnya yang penuh darah, yang bahkan lebih mengerikan. Apakah ini manusia? Semua orang ketakutan dan berkeringat deras. Katakan tidak, semua karakteristik manusia. Bisa dikatakan ia seperti binatang buas, dan juga menghisap darah manusia. Eksistensi macam apa ini? Tidak peduli apapun jenis makhluknya, ia merupakan ancaman terbesar bagi semua orang saat ini. Bahkan Jiuzu Xuanzun pun takut, yang di depanku terlihat seperti setan. Apa-apaan ini? Semua orang sangat penasaran. Setelah mengidentifikasi dengan cermat, Duwang mau tidak mau berkata, bukankah ini ras vampir barat yang legendaris? Ras yang sangat kuno itu, apa? Ras vampir barat? Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Ras kuno yang misterius, banyak orang hanya mendengar legenda dan catatan, tapi belum pernah melihatnya. Apa yang ada di depanmu? Tidak ada waktu bagi semua orang untuk berpikir terlalu banyak. Alien menakutkan di depan mereka sudah mulai membunuh. Orang-orang terus berjatuhan di depannya, tercabik-cabik dan darahnya dihisap hingga kering. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang sempat bereaksi. Jika dia tidak menghisap darah dan membunuh secara langsung, kerugiannya akan lebih besar. Semuanya, ikut aku untuk menurunkannya. Jiuzu Xuanzun cemas, ambil tindakan dengan cepat. Master lain juga mengikuti Jiuzu Xuanzun dan menggunakan segala macam metode serangan. Boom! Boom, boom. Tapi segera semua orang menyadari bahwa sekuat apapun metode serangannya, itu tidak berpengaruh sama sekali pada alien yang menakutkan ini. Tubuhnya sangat kuat, bahkan seseorang sekuat Jiuzu Xuanzun tidak dapat melukai alien yang menakutkan itu sama sekali, dan bahkan tidak dapat membiarkannya bergerak sama sekali. Ini, semua orang ketakutan oleh alien menakutkan di depan mereka. Apakah fisik ini terlalu kuat? Duwang menjadi semakin yakin dengan identitas vampirnya. Fisik alien ini sangat kuat. Serangan gila yang dilakukan Jiuzu Xuanzun dan yang lainnya benar-benar membuat marah para alien yang menakutkan. Mengaum, dia meraung rendah. Tubuh meletus dengan kekuatan absorpsi yang tak tertandingi. Puff, tubuh banyak orang langsung terbuka, dan darah mereka tersedot ke udara. Segera mumi-mumi jatuh ke tanah satu demi satu. Darahnya langsung disedot. Siapa yang pernah melihat metode ini sebelumnya? Semua orang mulai panik, ini bukan orang biasa. Mereka semua adalah pejuang dan ahli sihir. Tidak ada cara untuk melawan di depan alien yang menakutkan itu. Satu demi satu jatuh, semua berubah menjadi mumi. Sudah terlambat untuk menyadari ada sesuatu yang salah. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mengungsi.
Aku di sini untuk menghentikannya, kamu mundur. Jiuzu Xuanzun siap bertarung sampai mati, yang lainnya segera dievakuasi. Tidak ada cara untuk menghentikan alien yang menakutkan ini. Ayo, binatang buas, Kyushu Xuanzun bertekad untuk bertarung sampai mati. Dia sangat ingin mati dengan alien di depannya. Boom, boom, Jiuzu Xuanzun menggunakan semua jenis mantra. Gunakan semua gerakan terkuatmu, aku bersumpah untuk melawan alien ini sampai mati. Pertempuran berlanjut, tak lama kemudian ada bercak darah di kaca pabrik pengolahan. Jiuzu Xuanzun tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia tewas dalam pertempuran, Du Wang dan yang lainnya telah melarikan diri keluar, tetapi wajah semua orang pucat dan saraf mereka tegang. Apa yang mereka lihat hari ini sudah cukup untuk menumbangkan imajinasi mereka. Orang-orang di luar langsung bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang kaget dan hendak menjelaskan. Murid Jiuzu Xuanzun mengeluarkan suara sedih. Tuan Kyushu Xuanzun tewas dalam pertempuran. Sekarang semua orang tercengang. Saat ini, Kyushu Xuanzun di Pulau Jinggang masih berada pada kekuatan tempur tingkat atas. Dia sudah mati, bagaimana cara orang lain bermain? Ini, para penjaga juga panik. Orang-orang kuat dari Tian's Mansion sudah dalam perjalanan, tetapi tidak ada cukup waktu. Mungkin sebelum mereka tiba, Pulau Jinggang akan menjadi neraka. Semua orang merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Jadi kita masih harus mengandalkan diri kita sendiri. Du Wang segera memerintahkan, ledakan tempat ini, angkat ke tanah. Saya tidak percaya. Sebelum datang, Du Wang menyuruh orang meletakkan alat peledak di sini. Ledakan sekarang, gemuruh. Dalam kobaran api setinggi langit, seluruh bangunan runtuh dan rata dengan tanah. Awan jamur muncul di langit, kekuatan luar biasa. Semua tuan terpaksa mundur, tidak hanya itu. Ledakan dahsyat ini menyebabkan seluruh pulau Golden Port berguncang. Ada efek seperti gempa di mana-mana. Ledakan ini sangat mengerikan. Ini dibeli oleh keluarga Raja Judi dari perusahaan Blackwater, yang juga dari laboratorium dewa. Bahkan dikatakan bahwa itu adalah kartu trufnya. Ketika saya membelinya, perusahaan Blackwater memperkenalkan kekuatan benda ini. Selama Du Wang menggunakannya dalam jumlah yang cukup, akan mudah untuk meledakkan Pulau Emas Hong Kong. Kekuatannya sangat menakutkan, dirancang khusus untuk zat dengan kekuatan super dan kekerasan super. Terus terang, pejuang dan ahli sihir yang kuat akan mati. Dengan kekuatan seperti ini, apapun bisa diledakkan. Semua orang menghela nafas lega. Ekspresi semua orang juga menjadi sangat lembut. Namun detik berikutnya, sesuatu tiba-tiba muncul di balik asap tebal. Saraf semua orang menjadi tegang kembali. Ribuan pasang mata menatap kabut tebal. Saya melihat kabut tebal perlahan-lahan menghilang. Sesosok tubuh tinggi keluar dari dalam. Dia meraung marah dan menatap Du Wang dan yang lainnya dengan sepasang mata binatang berdarah. Bagus, tidak ada yang terjadi padanya. Tingkat ledakan ini tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Berapa tingkat fisik yang dia miliki, belum pernah terjadi. Ini, semua orang sangat ketakutan hingga mereka menangis. Bukankah ini terlalu menakutkan? Para ahli yang menjaga bagian depan juga melihat dengan jelas seperti apa benda itu. Merasa ngeri, boom, sebelum ada yang bisa bereaksi, alien vampir itu menghilang, meninggalkan bayangan samar. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di tengah kerumunan. Mulailah membunuh, puff, darah berceceran dan jeritan menyebar kemana-mana. Ini adalah mesin pembunuh yang lengkap. Dalam sekejap, masa tercerai-berai dan moral tentara pun hancur. Monster macam apa ini? Tidak mungkin, pukul dia, apalagi sakiti. Benda ini pun tidak sakit. Ratusan orang terjatuh dalam sekejap, meninggal secara tragis. Banyak dari mereka yang langsung disedot darahnya hingga kering. Mundur, kami tidak bisa menghentikannya. Beberapa orang ingin segera mengungsi.
Duang dan yang lainnya segera menghentikannya, tidak jika kita mundur. Benda ini pasti akan masuk ke pusat. Maka orang-orang biasa akan menderita. Kita harus menghentikan mereka. Ya, kita harus menghentikannya. Semua orang tahu apa artinya setelah mencapai tempat ramai. Itulah musim gugur, menjadi neraka. Bukankah seperti itulah kekaisaran ketika matahari tidak pernah terbenam? Hal ini muncul di pusat-pusat dan juga bandara. Ini menjadi sebuah bencana, itu benar. Kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam kini berubah menjadi neraka. Saat peti mati dibuka, isinya keluar, banyak orang terbunuh dan terluka. Menjadi bencana, yang satu sudah pusing. Sekarang ada dua kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam. Ini hanyalah bencana di dalam bencana. Kekaisaran matahari tak pernah terbenam segera mengirimkan prajurit, negara adidaya, penyihir, dan orang kuat lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Biro Pedang Ilahi Matahari tak pernah terbenam, yang sebanding dengan Biro Perisai Langit Kerajaan Elang Perang, mengirimkan orang-orang kuat untuk mengepung dan menekan mereka. Tetapi jika kamu pergi, yang satu akan mati, jika kamu pergi, keduanya akan mati. Tidak ada cara untuk menghentikannya, semua trik telah habis. Tidak mungkin menahan kedua alien ini. Sekarang kota itu telah runtuh sepenuhnya. Untuk mencegah situasi meningkat, Sun Never Sets Empire dengan cepat memblokir berita tersebut. Apakah mereka masih mencoba mencari tahu apa ini? Dari mana asalnya? Ada satu lagi yang saat ini berada di kapal pesiar di lautan. Ada orang-orang yang selamat di pulau itu yang melarikan diri ke kapal pesiar, tetapi mereka tidak menyangka makhluk itu akan mengikuti mereka. Sekarang kapal pesiar tersebut terapung di laut, tidak tahu kemana tujuannya. Akan menjadi bencana jika berlabuh, apalagi di tempat yang lalu lintasnya padat. Ini merupakan bencana yang mengerikan. Di sini, di laboratorium Dewa, pada dasarnya menerima pesan secara real time. Sekalipun matahari tidak pernah terbenam, kekaisaran diblokir. Mereka juga mengetahuinya. Sekarang Biro Pedang Ilahi tahu apa ini. Saya kira mereka akan mencari orang serupa untuk bernegosiasi dengan mereka. Krisis yang tidak pernah terbenam matahari akan segera teratasi, pria berjas itu berkata sambil tersenyum. Segera, dia mengubah topik dan berkata, sedangkan untuk Daxia, itu akan memakan waktu cukup lama, Kaisar. Badut ragu-ragu untuk waktu yang lama dan mengajukan pertanyaan, beginikah masalah ini akan berakhir? Pria di dalam jas itu menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu, tunggu dan lihat saja. Ngomong-ngomong, lihat, di mana yang lainnya? Arahnya benar lagi, menuju ke negeri kanguru di Afrika Selatan. Hahaha. Pria berjas itu tertawa. Kaisar Badut bertanya, kamu mengatakan bahwa organisasi Kaisar tidak akan membalas dendam, kan? Lagi pula, aku merebut salah satu dari mereka. Ternyata Kaisar Badut membantai semua orang. Di pangkalan rahasia itu, dan peti mati yang dia keluarkan berasal dari organisasi Kaisar. Selama ini, organisasi kekaisaran telah melakukan eksperimen terhadap vampir yang tidur di peti mati. Ini adalah salah satu rahasia mereka. Saya tidak menyangka akan diketahui oleh laboratorium Dewa. Mereka juga mengirim orang untuk mengambil peti mati secara langsung. Mungkin saja, mereka akan segera mencurigai kita, tapi aku punya cara, jangan khawatir. Pria berjas itu sepertinya punya peluang untuk menang. Matahari tidak pernah terbenam di Biro Pedang Ilahi, seperti yang dikatakan pria berjas itu. Mereka mencari sesama vampir untuk bernegosiasi dengan kedua alien tersebut. Sebagai organisasi terkuat yang mataharinya tidak pernah terbenam. Biro Pedang Ilahi sama dengan Tian's Mansion di Daxia. Mereka juga menyimpan banyak rahasia, misalnya saja para vampir legendaris. Serta ras alien kuno lainnya. Mereka semua memenjarakan mereka. Eksperimen tentu saja juga sangat diperlukan. Apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah membawa para vampir yang dipenjara, bernegosiasi dengan mereka berdua, dan menghentikan mereka.
Biro Excalibur dapat dengan cepat mengetahuinya. Pasalnya, benda ini aktif di daerah yang pada zaman dahulu tidak pernah terbenam matahari. Mereka tidak hanya menyimpan catatan, tetapi mereka juga menangkap jenisnya sendiri. Tapi Daxia berbeda, semua orang bingung ketika hal ini keluar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Pulau Golden Harbor sekarang. Hanya setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri Anda dapat memperoleh beberapa petunjuk. Sekarang, para penjudi dan lainnya sedang menghadapi krisis terbesar yang pernah ada. Terlalu kuat, pria di depanku tidak bisa dikalahkan sama sekali. Dia dengan kasar mencabik-cabik satu demi satu orang. Ratusan orang hilang lagi, sisanya hampir putus asa. Semua orang tahu bahwa seluruh pasukan akan segera dimusnahkan. Tidak seorang pun akan tertinggal. Perasaan menunggu kematian ini sungguh tidak nyaman. Bala bantuan jelas ada di sana, tapi waktunya tidak cukup. Selama pertempuran, semua orang menemukan bahwa alien yang menakutkan ini semakin kuat. Setelah dia meminum cukup darah, darahnya akan menjadi lebih kuat dan niat membunuhnya akan menjadi lebih kuat. Rasanya dia belum sepenuhnya terbangun pada awalnya. Dibutuhkan cukup darah untuk bangkit sepenuhnya. Sekarang semua orang merasa dia sedikit terbangun. Tapi sangat menakutkan jika Anda tidak bangun, kebangkitan penuh tidak dapat dibayangkan. Ye Junlin dan Dewa Jahat Huoyun tiba di Pulau Jinggang. Tapi karena mereka berdua sedang dalam perjalanan. Selain itu, Daxia telah memblokir informasi sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di Pulau Jinggang. Namun, begitu mereka tiba di pulau itu, mereka berdua menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ada yang tidak beres, sepertinya telah terjadi sesuatu. Kata Dewa Jahat Awan Api. Ye Junlin semakin mengerutkan kening. Sepertinya aku merasakan keberadaan yang sangat menakutkan. Sepertinya aku telah mengaktifkan seni membunuh terlarang. Ye Junlin merasakan keberadaan yang sangat mematikan. Dia sangat mirip dengan dia yang memiliki seni membunuh terlarang. Jadi perasaannya lebih jelas, mungkin terjadi sesuatu, pergi dan temukan secepatnya. Ye Junlin dan Huoyun Siesen segera berlari. Sisi lain Pulau Golden Harbor, 18 malaikat gelap dari organisasi Alkitab berkumpul. Apakah kamu yakin Ye Junlin ada di Pulau Jinggang? Ming Siesen bertanya. Benar, ya. Kabar pasti yang baru saja ku dapat adalah Ye Junlin memang ada di Pulau Jinggang. Oke, ayo berangkat. Tak lama kemudian, 18 malaikat kegelapan juga menyadari ada sesuatu yang tidak biasa di Pulau Jinggang. Aroma yang kuat, ayo pergi dan lihat, ini pasti ada hubungannya dengan Ye Junlin. Dekat pabrik pengolahan, alien vampir menjadi semakin ganas. Duang mengorganisir orang-orang untuk melawan sambil mengumpulkan lebih banyak orang untuk mendukungnya. Tapi ahli yang bisa dipanggil sebenarnya adalah Umpan Meriam. Tidak ada cara untuk bertarung. Tujuan kedatangannya juga sangat sederhana. Hanya untuk menunda waktu. Berita terbaru. Murid langsung dari 4 jenderal besar Tian's Mansion datang dengan pesawat. Mereka bisa tiba dalam 1 jam. Kita hanya perlu bertahan selama jam ini. Para penjaga sangat bersemangat. Ketika mereka sampai berita jalan, namun setelah mendengarnya selama 1 jam, semua orang tampak putus asa. 1 jam, baru saja, begitu banyak orang kuat, termasuk Jiuzu Xuanzun, bahkan tidak bisa bertahan selama 10 menit. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi pada orang-orang seperti mereka? 1 jam seperti kematian. Tunggu, kamu harus bertahan. Jika kamu tidak bertahan, rakyat biasalah yang akan mati, dan seluruh Pulau Golden Harbor akan berubah menjadi neraka. Para raja judi benar-benar berusaha sekuat tenaga. Mereka menggunakan segala macam cara hanya untuk menahan monster ini. Itu adalah pertempuran yang brutal. Pada dasarnya semua orang tahu bahwa mereka akan mati dan mereka adalah Umpan Meriam. Namun kebanyakan dari mereka melakukannya tanpa ragu-ragu. Karena mereka tahu bahwa mereka melakukan satu hal, melindungi orang-orang yang ingin mereka lindungi dan perlu mereka lindungi.
Ini layak untuk mati, mayat ada di mana-mana. Menumpuk di perbukitan, anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah terlihat di mana-mana. Darah membasahi tanah, tapi tidak ada yang mundur. Tidak, Raja Judi perlu memikirkan cara, jika ini terus berlanjut, kita semua akan musnah. Orang-orang lainnya akan menangis. Duang dan yang lainnya juga sangat ingin mati. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kakek, aku hanya menyesal karena aku tidak cukup kuat. Bahkan He Kingsway ikut serta dalam pertempuran itu. Hei, terdengar suara desahan. Jumlah orangnya semakin sedikit, 50, 30, 20. Pada akhirnya, hanya He Kingsway, Raja Judi, yang memiliki tim kurang dari 10 orang. Mereka semua jatuh ke tanah, menunggu pembunuhan vampir datang. Mereka mencoba yang terbaik dan berjuang hingga saat terakhir. Sayang sekali, itu hanya berlangsung lebih dari 20 menit. Ini masih jauh dari 1 jam. Benci, aku sangat membencinya. Mereka semua akan segera mati, tidak masalah jika mereka mati. Tapi begitu mereka mati, Pulau Golden Harbor akan jatuh. Banyak orang akan mati karena ini. He Kingsway berteriak dengan enggan. Boom. Vampir itu muncul di depan He Kingsway dan menangkapnya. Dia menatap He Kingsway. Dia sepertinya terkejut dengan sikap keras kepala He Kingsway. Ayolah, aku tidak takut padamu. Mata vampir itu memerah dan dia menggigit He Kingsway. Boom. Tapi pada saat ini, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak ke arah alien vampir. Bangkitkan dia dengan tiba-tiba. Dia juga melepaskan He Kingsway. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Ketika saya lihat lagi, sudah ada 2 orang lagi di lapangan. Salah satunya sepertinya sangat familiar bagi semua orang. Bukankah ini Ye Junlin, kamu? He Kingsway hendak berseru, tapi tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Bukankah Ye Junlin sudah mati? Meskipun dia memalsukan kematiannya terakhir kali di Pulau Jinggang, dia tetap mati. Tidak mungkin dia masih hidup. Tapi sekarang kalau kulihat, sama persis. Penjudi dan yang lainnya tidak seperti ini. Tapi sebelum dia sempat bertanya, alien vampir di sana mengeluarkan raungan marah. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa alien vampir itu baru saja dikeluarkan. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, mereka mencoba yang terbaik untuk mencegah vampir ini bergerak. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tetap stabil seperti batu. Tapi sekarang dia telah dikeluarkan. Ini menunjukkan seberapa kuat kedua orang ini. Semua orang sepertinya diselamatkan. Alien vampir itu menatap Ye Junlin dan dewa jahat Huoyun. Dia baru saja dikeluarkan dan wajahnya mungkin rusak parah. Saya sangat marah saat ini. Ye Junlin dan dewa jahat awan api menatapnya. Dan Ye Junlin bahkan bertanya, Lao Xie, tahukah kamu spesies apa ini? Jika tebakanmu benar, itu pasti ras kuno dari barat, ras darah, tapi sejauh yang saya tahu, ini berbeda. Sebagian besar anggota klan vampir tampan, tetapi yang jelek seperti itu tidak pernah terdengar. Kata Huoyun Xie Sen, setiap orang. Apakah ini gila? Kali ini, kedua orang tersebut justru mengomentari penampakan aneh vampir tersebut. Ini sama sekali tidak memperlakukan dia sebagai manusia. Tidak, ini klan vampir, dan itu adalah leluhur darah yang kuat di antara klan vampir. Suara lain terdengar, ke-18 malaikat kegelapan muncul. 18 orang itu memancarkan aura berbahaya, yang membuat monster vampir terpana dan mengalihkan perhatian mereka ke 18 malaikat kegelapan. Hal ini mengejutkan dan menggembirakan He Kingsway dan yang lainnya. Apakah ada orang kuat lain yang datang? Bukankah mereka sepenuhnya aman? Leluhur darah, namun, setelah mendengar kata-kata malaikat kegelapan, wajah Duang dan dewa jahat awan api berubah drastis. Leluhur darah adalah eksistensi paling kuat di antara klan darah kuno.
Legenda mengatakan bahwa vampir ini dapat hidup tanpa kematian selama ribuan tahun. Fisiknya bahkan lebih mengerikan, tapi bisa dilihat dari mana Kaisar Badut keluar dengan membawa peti mati tersebut. Mereka bersembunyi di tempat itu untuk waktu yang sangat lama. Bisa jadi ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kehadiran mereka adalah sebuah bencana. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar melepaskan leluhur darah. Sudah ada 3 leluhur darah yang diketahui. Malaikat kegelapan mau tidak mau berkata, Ye Junlin mengerti siapa mereka yang mereka bicarakan. Laboratorium para dewa, mereka sungguh menghantui, melakukan beberapa hal gila. Saat ini, semua orang tahu apa yang sedang berkecamuk di The Sun Never Sets. Ini adalah benda di depanku. Melihat semua orang berdiskusi, leluhur darah merasa dia diabaikan. Dia menjadi semakin marah. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Ye Junlin, bersambung.